Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rahayu. Kami ucapkan terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia mendukung channel kami, mengikuti video-video dari kami, dan selalu menonton video kami dari awal durasi hingga akhir durasi. Semoga video kami bisa bermanfaat buat sahabat semua. Kami doakan selalu sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun, rezeki selalu berlimpah dan jauh dari segala bencana. Amin 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 ya robbal alamin. Dan buat sahabat semua yang belum mendapatkan jodoh, kami doakan semoga sahabat segera mendapatkan jodoh sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan impian harapan dari sahabat semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kisah explore. Kenapa saya memilih konten yang berisikan tentang explore di alam bebas atau di alam luar? Karena memang dari saat saya masih kecil, kira-kira umur 15 tahun ya sahabat semua, saya masih SMP kelas 3 kalau nggak salah saat itu. Saat itu memang orang tua saya itu tinggal di satu kompleks perumahan. Jadi kala itu banyak sekali anak-anak seumuran saya berkumpul setiap hari sore hingga malam jam 9 itu kita ngumpul-ngumpul. Dan saat itu kebetulan pas hari Minggu, dan waktu itu kan belum kayak sekarang, sudah ada HP, sudah banyak yang main game. Saat itu saya berkumpul berempat itu cuma gitaran aja dan nyanyi-nyanyi di jalan pinggiran kompleks perumahan dari orang tua saya. Dan di situ ada gagasan dari salah satu teman saya untuk yuk kita jalan-jalan yuk. Kemana kek kita jalan-jalan bareng-bareng, jalan-jalan bareng-bareng keluar kota. Akhirnya salah satu teman saya itu ada yang anaknya orang berada ya, ada anaknya orang kaya, mencetuskan untuk yuk kita bareng-bareng coba kita jalan-jalan, kita naik truk, terus nanti makan dan minum dan rokokan saat itu ya, dibayari oleh teman saya tersebut. Akhirnya kita berempat pergilah jalan-jalan ke kota Purwokerto. Di situ kita berempat mendirikan tenda di daerah Baturaden. Sekarang itu menjadi hutan wisata Baturaden. Kita mendirikan tenda dan di situ kita menginap bermalam, dan malamnya itu kita kedatangan orang dari Jakarta ya, usianya udah kakak kelas kita lah, kira-kira SMA. Mereka itu datang, ceweknya 3, cowoknya 1. Mereka juga berempat dan mendirikan tenda di samping tenda kami. Nah, di saat itu kita ngobrol-ngobrol dan berkenalan. Ternyata mereka itu punya rencana untuk naik ke Gunung Slamet via jalur Baturaden. Via jalur Baturaden itu untuk pendakian Gunung Slamet, jalannya itu sangat terjal dan berliku serta banyak tanjakan, namun cepat sekali sampai ke puncak dari Gunung Slamet tersebut. So kita tetap naik bareng-bareng. Kemudian kita sampai di pos 2 kalau nggak salah waktu itu ya, di pos 2 Gunung Slamet via Baturaden. Di situ kita beristirahat dulu sambil ngopi-ngopi dulu lah waktu itu. Namun tiba-tiba ada angin kencang yang bertiup, kencang sekali sahabat semua. Angin itu bertiup kencang sehingga pohon-pohon yang gede di antara tempat kami beristirahat itu sampai terguncang dengan hebatnya. Dan di situ saya ingat kalau kita itu pergi tidak minta izin kepada orang tua. Saat itu dari dua kelompok itu, kelompok saya dan kelompok dari teman baru yang dari Jakarta tersebut berbincang-bincang ngobrol. Ada yang tetap ingin meneruskan naik dan ada yang ingin tetap turun. Sehingga kami putuskan untuk tetap turun karena ingat kita semua itu tidak izin dari orang tua, terutama dari kelompok saya. Dan kita putuskan untuk turun kembali lagi ke base camp, ke tenda di hutan wisata Gunung Slamet tersebut. Kami berbincang semalaman dengan teman-teman di base camp hutan wisata Gunung Slamet tersebut, dan kita putuskan untuk besoknya itu pulang. Dan benar saja sahabat Supas, setelah besoknya kita pulang itu
terutama orang tua saya, ibu saya itu sampai bermimpi bahwa anaknya hilang di Gunung Slamet. Maafkan sekali, saat itu memang jiwanya jiwa masih muda, jadi berapi-api sekali dan bernafsu sekali, apalagi pengen mengembangkan hobi sampai ke puncak Gunung Slamet. By the way, setelah itu saya benar-benar tidak pernah lagi melakukan hal-hal seperti itu. Dan setelah saya beranjak SMA, saya aktif sekali di kegiatan pramuka. Dan setelah SMA, saya memutuskan untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Di perguruan tinggi di Yogyakarta tersebut saya mengikuti kegiatan Mapala. Namun tidak full saya mengikuti kegiatan Mapala karena saya bergaul kemana-mana, jadi ketemu dengan pendaki-pendaki universitas lain sehingga banyak bertukar pikiran. Dan saya tetap putuskan untuk mengembangkan hobi saya, berkelana, berpetualang di alam bebas atau alam liar. Dan akhirnya saya sempat mendaki gunung, terutama di gunung-gunung di Pulau Jawa ini, terutama di Jawa Tengah ya sahabat semua. Untuk pendakian pertama saya sampai di puncak Gunung Lawu. Dan sahabat semua, setelah saya lulus dari kuliah dan kemudian saya memutuskan untuk tetap berpetualang, mengembangkan hobi saya, sempat naik lagi di Gunung Slamet via jalur yang sangat ekstrim, yang jarang sekali pendaki-pendaki itu naik, yaitu di jalur Dukuhliwung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sekitar 20 km dari objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di jalur itu terkenal sekali dengan jalur yang ekstrim, agak ekstrim, dan disitu agak angker karena jarang sekali pendaki-pendaki itu naik dari jalur tersebut. Dan tercapailah cita-cita saya untuk mendaki di gunung tertinggi di Jawa Tengah dan gunung terbesar di Pulau Jawa, yaitu Gunung Slamet, sekitar 3.420 mdpl, 3.420 di atas permukaan laut. Kita naik dari jalur Dukuhliwung dan kebetulan sekali saat itu malam Jumat Kliwon. Kita naik di tahun 2001 bulan Agustus tanggal 15, karena tanggal 17-nya kita sempat mengibarkan sangsaka merah putih di puncak Gunung Slamet tersebut, di atas Segoro Wedi atau Segoro Pasir puncak Gunung Slamet. Akhirnya tercapai keinginan saya untuk sampai di puncak Gunung Slamet tersebut. Dan itulah sahabat semua kenapa saya suka sekali dengan alam, karena alam itu memberikan banyak sekali inspirasi, membuka semua pikiran-pikiran yang ada di dalam otak kita, sehingga otak kita bisa menjadi fresh dan penuh dengan inspirasi. Kemudian kenapa saya suka sekali dengan yang namanya ziarah kubur, mengunjungi makam-makam waliullah atau makam-makam yang bersejarah. Pada tahun 2002, setahun setelah saya mendaki Gunung Slamet sampai di puncak, yaitu di Segoro Wedi atau Segoro Pasir, saya memutuskan untuk pindah keyakinan, yaitu pindah agama dari agama saya sebelumnya, pindah ke Muslim. Dan dari situ saya belajar dan banyak belajar sekali tentang arti kehidupan, menjalani hidup itu seperti apa, dan guru-guru saya mengajarkan tentang doa. Dan kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berziarah-ziarah di makam-makam waliullah dan tempat-tempat yang bersejarah. Dari situ saya kembangkan minat dan bakat saya ini tentang hobi, yaitu berpetualang, dan sekarang berziarah di makam waliullah dan tempat-tempat yang bersejarah. Sehingga konten saya ini berisi tentang explore di alam terbuka, berziarah di makam wali, dan mengunjungi tempat-tempat berziarah. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Oke sahabat semua, itulah kenapa saya memilih konten yang bertemakan explore atau konten yang bertemakan penjelajahan. Sebabnya karena itu. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.